tidak diterima oleh orang Arab kan, Ya. karena bagi mereka ini siapa nih kok tiba-tiba ada di sini. Dan Ya. orang Yahudi itu sebenarnya itu dari awal sudah sadar itu. Belakangan ini publik di Indonesia kembali memperbincangkan masalah Israel-Palestina, menyusul ada beberapa serangan ya baru terjadi baru-baru ini sehingga orang-orang mulai kembali membicarakan masalah ini. Nah, di dalam Bincang Nalar kali ini saya mengundang Mas Ahmad Sahal untuk bicara tentang isu ini spesifik, mungkin lebih ke arah how did we end up here gitu ya. Dan saya akan coba mengangkat juga beberapa argumen yang sempat saya baca menyusul perdebatan mengenai klaim atas tanah di wilayah Israel Palestina. Ya, ada sih yang bilang itu keseluruhan wilayah Palestina sebenarnya. Ada juga yang bilang itu keseluruhan wilayah Israel sebenarnya. Intinya di situlah ya, di wilayah tersebut. Mungkin kita bisa mulai dari situ ya, Mas Sahal. Jadi aku termasuk yang sangat menyimak lah ya perbincangan orang-orang. Jadi aku baca banyak gitu pendapat-pendapat yang ada, pandangan-pandangan yang ada. Nah biasanya tuh berkutat kalau sekarang ini ya, berkutat di perdebatan soal klaim atas tanahnya gitu. Beberapa waktu lalu sempat ada mencuat isu Israel Palestina, lupa ya waktu itu mungkin seperti tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu, agak lupa persisnya kapan. Aku ingat pada saat itu orang nggak membicarakan soal klaim atas tanah. Banyak orang lebih cenderung ke two state solution dan nggak ngotot untuk salah satunya tuh harusnya berhak atas semuanya gitu. Tapi yang belakangan ini aku ngelihat banyak yang udah berubah stance-nya, maksudnya lebih ke arah bergeser. Iya. Diskursnya bergeser gitu. Harusnya semuanya ini tuh punyanya dia gitu. Atau loh enggak dong, semuanya punya dia gitu. Nah, aku akan mulai dari situ ya. Apa sih argumen dari dua pihak ini ya? Nah, dari sisi yang menganggap bahwa beberapa wilayah yang sekarang ini berada pada jurisdiksinya Palestina harusnya merupakan jurisdiksinya Israel, misalnya saja West Bank ya, itu argumennya didasari pada beberapa artikel dan mungkin papers juga ya yang bicara tentang bukti-bukti sejarah adanya ancient Israel yang hidup di situ gitu, kira-kira 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu gitu, sampai pada suatu ketika mereka mengalami pengusiran, jadi mereka keluar dari situ gitu. Nah kemudian beberapa saat setelah itu, kira-kira beberapa saatnya nggak singkat banget sih ya, kira 1.000 tahun setelahnya gitu. Terus ada bangsa-bangsa lain lah yang kemudian hidup di situ ya kan, termasuk kemudian dari pihak yang Palestina bilang, nah itu ada desa-desa yang merupakan moyangnya Palestinians gitu, basically orang-orang Palestina ancient Palestinians gitu, orang-orang Palestina zaman dulu. Nah itu udah ada di situ kira-kira dari 2.000 tahun yang lalu. Nah bedanya dengan orang-orang Israel tadi, ancient Israel tadi adalah mereka nggak pernah pergi dari situ gitu. Nah ini klaimnya seperti itu ya, tapi aku belum mendalami lagi, tapi kira-kira secara mereka umum, itu maksudnya yang orang Palestinanya iya, itu? Iya, orang Palestinanya itu. Jadi sejak 2.000 tahun yang lalu, wilayah itu sudah didiami dan dirawat dan ditinggali oleh orang-orang Palestina gitu. Nah ini menurut penuturan dari pihak Palestina. Ini juga akademik, maksudnya ini ada paper-papernya gitu juga ya. Jadi ini dari pihak akademisi juga. Nah saat ini yang kemudian usulkan lagi gitu ya bahwa harusnya begini gitu dari pihak Israel adalah harusnya wilayah West Bank, kemudian ada Jerusalem, I think, dan beberapa wilayah lainnya itu sebenarnya sahnya itu punyanya Israel gitu. Jadi lebih luas dari yang sekarang gitu. Iya, harusnya. berdasarkan tadi yang sejarah 3.000 tahun yang lalu tadi. Nah, sedangkan dari klaimnya si pihak Palestinians kan, loh nggak bisa gitu dong, kan kita udah tinggal di sini dari 2.000 tahun yang lalu. De facto sudah ada di situ. Dan de factonya sedang ada di sini. Dan pada saat Israel masuk ke sini, sekitar 800.000 orang harus diusir dari sini. That just doesn't make any sense gitu kan. Nah, tapi yang satunya bilang, loh berarti
kamu mau menyetujui adanya pengusiran, habis itu orang yang setelahnya lebih layak gitu atas tanah itu. Berarti kalau kayak gitu boleh dong, kita usir aja orang, habis itu nanti kita tinggalin tanahnya, terus 2000 tahun kemudian kita tinggal bilang, loh saya udah 2000 tahun di sini. Terus pengusiran yang di awal gimana? Was that humane gitu kan? Kayak apakah itu manusiawi? Yeah. Dan bagaimana kemanusiaan kita menjawab isu itu? Nah intinya gitu kan. Yeah. Jadi dari kedua pihak kira-kira seperti itu masalah. Tapi jujur menurutku yang nggak perlu ada perdebatan lagi adalah jelas kekerasan dan pembunuhan dan segala macam itu ya kita harus melawan itu ya kan. Itu dan harus itu sudah terlalu banyak dibicarakan juga. Iya. Yang soal klaim ini yang malah justru jarang dibahas ya. Iya, dan ini yang menjadi kalau menurutku menjadi bahan bakar lah untuk perdebatan dan sampai mungkin pada poin di mana orang bisa punya kebencian juga ya jadinya. Jadi mungkin kita bisa merespons ini gitu, Mas Hal. Oke, terima kasih Chan ya diundang di forum yang mulia ini. Bincang nalar ya. Iya. Oke. Jadi saya ingin berangkat dari soal klaim tadi ya. Memang ini kan yang satu mengklaim selain soal tadi kontestasi klaim akademis ya, scholarly claims gitulah, merefer kepada arkeologi dan seterusnya gitu. Tetapi ada juga yang klaimnya itu berdasarkan kitab suci kan. Jadi ini tanah yang dijanjikan gitu kan, itu kan narasi dari para pendukung Israel gitulah ya. Terus versus yang de facto sudah ada di situ, yaitu orang Arab gitu ya. Jadi ini narasi mengklaim bahwa ini kitab suci mengatakan begitu dan de facto orang Arab tinggal di situ gitu. Ini mana yang benar gitu. Nah, tapi menurut saya situasi ini memang ini persis seperti yang dikatakan oleh seorang sastrawan Israel ya, Amos Oz, dalam satu esainya mengenai Israel. Dia bilang bahwa konflik Israel-Palestina ini tragis karena konflik ini mendasarkan pada pertengkaran klaim yang dua-duanya nggak mau ngalah dan tidak tahu bagaimana ada hakim atau tukang orang yang bisa memutuskan mana yang benar gitu loh. Klaim yang berdasarkan ribuan tahun berdasarkan kitab suci itu bagaimana cara memutuskannya yang diterima oleh kedua belah pihak ya. Itu tragisnya. Nah, tapi gini, saya ingin jangan kembali terlalu jauh ke ribuan tahun yang lalu ya. Jadi kita mulai dari story-nya mungkin kita bisa untuk mempersingkat cerita ya dari Zionisme itu sendiri. Zionisme ya. Zionisme itu kan muncul. Itu yang menjadi basis pandangan untuk adanya negara Israel ya? Yes. Jadi Zionisme itu muncul kan akhir abad 19 oleh pendiri Bapak Zionisme sering kita sudah tahu Theodor Herzl. Dan Herzl itu adalah seorang asimilasionis. Asimilasionis itu artinya dia betul-betul sebenarnya sudah menjadi warga negara Eropa gitu loh. Dia sudah at home dengan Eropa dan ini adalah tren orang Yahudi saat itu di Eropa itu mainstreamnya adalah ya udah Eropa itu rumah kita gitu loh. Dan banyak sekali argumen mendukung itu ya dari segi agama maupun dari segi filsafat gitu ya oleh kalangan Yahudi sendiri gitu. Misalnya soal Yerusalem pun ditafsirkan secara kontekstual gitu loh. Yerusalem itu ya nggak harus di situ gitu. Nggak harus di di Timur Tengah gitu loh. Yerusalem itu ya kita di sini di Berlin, di Paris gitu ya. Jadi orang Yahudi Eropa itu memeluk teguh, mengembrace keeropaan, kemodernan gitu ya. Ayo kita menjadi warga negara Eropa, warga negara modern dan jangan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Yahudi masa lalu, tradisi Yahudi masa lalu yang terikat dengan Taurat dan lain-lain, tapi dengan pencerahan gitu. Jadi menjadi individu gitu. Nah, tapi kan dengan adanya Dreyfus Affairs dan juga ada pogrom, ada persekusi di beberapa tempat di Eropa, Herzl tuh kaget gitu loh. Kan kita sudah jatuh cinta kepada Eropa, kok Eropa nolak gitu ya. Dia merasa menolak dan solusinya menurut dia ya udah ini gara-garanya itu karena ada situasi abnormal. Orang Yahudi itu ratusan tahun menjadi diaspora. Itu menurut dia adalah situasi abnormal karena warga negara Kristen
di Eropa itu mereka masing-masing punya negara gitu. Jadi inilah yang menjadi rentannya menjadi target antisemit. Persekusi, gitu. Ya, jadi Hazel tuh kira-kira bilang antisemitisme, persekusi terhadap Yahudi itu muncul karena orang Yahudi itu hidupnya abnormal, yaitu sebagai diaspora. Ya. Dan solusinya harus dibikin normal, yaitu punya negara sendiri. Dan dia menyarankan ide Jewish State itu gitu. Terus kemudian muncul Kongres Zionis pertama kan untuk merealisasikan itu ya. Nah, tetapi tahun berapa itu yang Kongres Zionis? 1895 atau apa, saya lupa, itu harus dicek kan. Ya, pokoknya nanti bisa dilampirin di sini. Ada ininya lah. Ya. Ada Google gitu. Nah, tetapi sebelum itu sebenarnya ada gerakan di kalangan orang Yahudi yang mereka itu disebutnya sebagai the lovers of Zion ya, Hovevai Zion. Itu adalah komunitas Rusia, Eropa Timur terutama ya, yang mereka itu memang sudah punya tradisi pindah ke tanah Israel sekarang ya. Waktu itu namanya masih Palestina atau pokoknya Yerusalem lah, pindah ke Yerusalem sebagai petani, menggarap tanah. Menggarap tanah. Karena menggarap tanah itu kan krusial dalam doktrin agama Yahudi, itu tanah itu krusial. Dan menggarap tanah itu adalah virtue, salah satu virtue mengolah tanah, merawat tanah gitu ya. Ya, tanah Yerusalem maksudnya. Jadi sudah ada namanya aliyah istilahnya itu kan, migrasi yang aliyah itu kan meningkat. Jadi kalau tinggal di Eropa itu dia menjadi warga biasa, tapi kalau dia pindah ke Yerusalem, waktu itu kan belum ada Israel, negara Israel ya, Yerusalem, itu artinya mereka naik tingkat. Nah, itu sudah ada dalam skala yang terbatas ya, sejumlah komunitas Yahudi Eropa yang pindah ke Israel, ke Yerusalem. Jauh sebelum negara Israel itu sendiri. Oh, jauh ya. Jadi itu awal abad 18 gitulah ya. Iya. Lovers of Zion, para pecinta Zion itu. Nah, tetapi tidak ada niat untuk bikin negara. Gitu. Jadi itu pengen garap tanah aja, dan waktu itu selama 400 tahun Yerusalem dan tanah sekitarnya yang sekarang menjadi tanah Israel kan dikuasai oleh Turki Utsmani, Ottoman Empire. Di bawah otoritasnya Turki Utsmani. Dan Ottoman Empire membolehkan orang Yahudi, komunitas Yahudi dari Eropa itu pindah, beli tanah, menggarap tanah itu dan seterusnya itu boleh. Jadi membeli tanah dan menggarap tanahnya itu dalam hukum Turki Utsmani itu boleh. Ya. Nah, tadi kembali ke, jadi ini sudah ada itu, terus kemudian muncul Hazel yang pengen membikin negara gitu ya, karena itu untuk mengatasi keabnormalan bangsa Yahudi itu. Dia ngontak pihak Turki Utsmani untuk menyatakan pengen menjadikan Turki Utsmani sebagai homeland. Ditolak mentah-mentah sama Turki Utsmani. Jadi itu udah pertama mentok dulu lah, Zionisme ini mentok nih. Dari segi politik kayaknya nggak mungkin. Tapi ada momentum Perang Dunia Pertama. Turki Utsmani versus Inggris dan Rusia kan. Nah, Hazel dan teman-temannya karena ditolak oleh Turki Utsmani, dia pindah nih ke Inggris, deketin Inggris gitu. Inggris dalam Perang Dunia Pertama punya kepentingan untuk ngalahin Turki Utsmani. Nah, Inggris saat itu tebar pesona. Dia janjiin kepada semua pihak yang mendukung dia dengan janji yang satu sama lain nggak saling tahu. Jadi ke Palestina dijanjiin, ke Palestina, ke Yahudi, ke Yahudi Hazel CS itu dijanjikan tanah untuk nanti kalian punya, lah dikasih kapling lah gitu di situ, gitu. Kalau menang, gitu. Ini kan masih perang ya. Yordan, kemudian orang Arab yang ikut membantu dia juga dikasih janji nanti kita bikin mendukung Transjordan itu kan, yang kemudian menjadi kerajaan Transjordan itu. Nah, begitu menang Inggris kepada Yahudi, kemudian dikasihkanlah perjanjian yang disebut kemudian tahun 1917 disebut Balfour Declaration oleh Menlu Inggris ya.
intinya dalam perjanjian itu dikasih orang Yahudi ini diberi Jewish National Homeland istilahnya, bukan state ya, masih homeland, tanah air. Dalam deklarasi tadi itu dalam ya, Balfour Declaration, homeland gitu ya. Ya. Inggris dan sekutunya itulah yang membagi-bagi tanah yang didapat dari pemenangan Perang Dunia Pertama itu. Nah, Yahudi dapat, Arab juga sebenarnya dapat, ada Transjordan State gitu ya, oleh Hashemit, oleh keluarga Hashemit itu, bahwa kemudian pembagian tanah itu harus dilihat sebagai dalam konteks politik saat itu, geopolitik saat itu, yaitu ada Inggris yang menang perang melawan Turki Utsmani, kemudian Turki Utsmani itu punya tanah jajahannya itu dibagi-bagi gitu loh. Nah, karena dimenangkan oleh Inggris tadi ya, akhirnya dibagilah dengan di kalangan para sekutunya. orang Yahudi mendapatkan itu gitu. Nah, terus kemudian diperkuat oleh Liga Bangsa-Bangsa. Nah, ini yang juga menjadi titik menarik ya, titik penting dalam sejarah konflik ini. Liga Bangsa-Bangsa lah yang mengendorse Balfour Declaration itu gitu loh. Nah, sampai di sini kemudian belum selesai nih, karena kan Israel belum merdeka. Tapi dalam Balfour Declaration tadi tuh ada batas teritori yang jelas nggak sih? Di ada sini mestinya ya, tapi saya nggak begitu tahu detailnya ya. Tapi kira-kira bahwa wilayah Yahudi sekarang, wilayah Israel sekarang ini menjadi wilayahnya the British Mandate gitu loh, British Mandate. Nah, ini yang kemudian menjadi pangkal perseteruan di antara Yahudi dengan Arab. Sudah mulai ada riot, sudah mulai ada saling tadi perang. Apa yang menjadi pangkal perseteruannya, Mas? Tadi kan soalnya sebelumnya kan masih pada timeline di mana Inggris menang dan Arab dan Yahudi sama-sama sekutunya kan? Iya, dan sama-sama dapat wilayah. Dapat wilayah. Terus gitu tadi ya. Titik pangkal perseteruannya karena Inggris menurut orang Arab mengasih ke Yahudi sesuatu yang menjadi wilayah mereka. Gitu apa loh. itu ya? Yaitu tanah yang sekarang Yerusalem gitu loh. Itu bagi mereka kan menjadi milik mereka, yang tadi kita bilang de facto ditinggali oleh orang Palestina itu tapi kan. Tapi dibaginya gitu. Ini kesana gitu ya. Ini betul-betul sebuah kecelakaan sejarah atau sebuah, saya nggak tahu ya namanya apa, tetapi faktanya adalah bahwa para pemenang itulah yang mendesain ini punya siapa, ini mendesain punya siapa, Timur gitu Tengah. ya? Dan bukan hanya Timur Tengah kan, di negara postkolonial juga begitu. Dan bukan hanya Israel, bukan hanya Palestina loh. Itu kan negara-negara Arab kan perbatasannya itu kan juga sangat ditentukan oleh hasil Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua gitu loh. Jadi memang ini sesuatu yang arbitrer gitu ya. Nggak ada penjelasan rasionalnya gitu ya. Tetapi faktanya adalah bahwa itu sudah terjadi bagi-bagi gitu, dan dengan begitulah kemudian aliyah itu, proses pindahnya itu menjadi makin masif. Holocaust tahun 39 itulah yang membuat titik balik dalam sejarah Zionisme. Zionisme tiba-tiba naik pamor gitu loh. Karena antisemitisme yang dikhawatirkan Herzl itu betul-betul memakan korban yang konkret dalam skala yang masif. Jutaan orang Yahudi meninggal. Dan torture-nya tuh dilihat ya. Iya. Nah, tadi kan setelah Balfour Declaration ya, setelah ada Jewish National Homeland itu kan tidak diterima oleh orang Arab kan, karena bagi mereka ini siapa nih kok tiba-tiba ada di sini. Dan orang Yahudi itu sebenarnya itu dari awal sudah sadar itu. Orang-orang yang tadi nggak nerima ini siapa nih sini tuh nggak tahu perangnya ya, maksudnya nggak tahu pembagian teritorinya ya. Ya mereka kan, karena mereka kan banyak juga kalangan yang hidupnya sebagai rakyat biasa aja petani gitu. Dan nggak ngikutin isu internasional perang dan segala macam ini gitu ya. Sejarah itu kan selalu dibikin oleh elitnya ya. Jadi mereka ini nggak terlalu terlibat dalam pembentukan diskursnya gitu kan. Tetapi perlawanan itu ada, dan Israel sejak awal kalangan Yahudi itu menyadari itu. Mereka dan ini yang pencetusnya itu adalah salah satu pendiri Partai Likud ya. Namanya Jabotinsky, ZF Jabotinsky. Dia nulis di tahun 23, artinya beberapa tahun setelah Balfour Declaration ya, setelah Yahudi punya National Jewish Homeland itu. Dia nulis We and the Arab. Jadi intinya kira-kira orang Yahudi itu, jangan dikira orang Yahudi itu ngeremehin orang Arab.
orang Yahudi itu justru sangat melihat bahwa orang-orang Arab ini fighter. Mereka nggak bakal rela tanahnya diambil gitu loh. Nggak bakal rela, kita tahu gitu loh. Dan karena kita tahu itu, maka jangan langsung negosiasi dengan mereka. Jangan langsung ngajak damai. Tetapi orang Yahudi ini harus membangun istilah dia the iron wall. Dinding tebal, dinding besi. Yang sedemikian kuat. Karena mereka mengasumsikan, orang Yahudi mengasumsikan orang Arab kan nggak mau terima tanahnya akan fight gitu. Akan ada Jewish homeland di situ. Mereka akan menyerang karena mereka fighter. Mereka ini bukan orang lemah. Mereka ini punya sejarah heroisme yang panjang gitu loh. Mereka pasti akan menyerang kita, pasti akan mengusir kita. Maka kita harus siap membuat dinding besi yang sedemikian kuat, sedemikian tak bisa ditembus, sedemikian tak bisa dikalahkan, sampai mereka capek. Baru mereka mau diajak ngobrol. Jadi mau nerima itu adalah nggak ada pilihan lain gitu loh. Itu sudah disadari tahun 2023 oleh para founders Yahudi dari sayap Partai Likud ya. Ini pendiri Partai Likud. Meskipun founders ada Israel ya. Ya, meskipun ada juga pendiri Israel, negara Israel yang lebih menekankan tadi kita ngomong lah, kita dialog. Jadi ini memang ada dua paradigma di kalangan Yahudi sendiri. Nah, si Jabotinsky itu dari awal sudah begitu, dan ini yang kemudian menjadi pilar bagi angkatan bersenjata Yahudi sampai sekarang. Gitu loh. Dia termasuk mendirikan front pembela Israel gitu. FPI-nya zaman itu Haganah namanya. Ya, paramiliter. Yang tujuannya itu untuk melawan perlawanan Arab gitu. Jadi intinya adalah bahwa orang Yahudi sudah sadar sejak awal bahwa Arab akan menolak, dan karena itu dia harus membuat kekuatan yang tak bisa ditembus. Kekuatan yang begitu tak terkalahkan, dan sampai sekarang gitu loh. Tak terkalahkan itu sampai sekarang gitu loh. Jadi poinnya adalah kembali ke, ini saya terlalu panjang ngomong, untuk kembali ke soal klaim tadi. Soal perang klaim yang sekarang. Saya ingin katakan perang klaim itu nggak ada zaman itu gitu loh. Klaim yang soal tadi itu ya. Yang ada adalah, karena dari yang tadi udah berubah kemana-mana ya dinamikanya. Dan yang ada saat itu adalah situasi postkolonial sebagaimana di tempat lain gitu loh. Situasi postkolonial biasa di mana ada penjajah, ada pemenang perang, Inggris, Rusia, Prancis versus Turki Utsmani, dan mereka lah yang kemudian mendesain peta Timur Tengah gitu loh sampai sekarang. Jadi itu yang terjadi. Jadi klaim-klaim itu waktu itu tidak beredar gitu ya. Memang ada antisemitisme di Arab tapi kan tidak ada klaim melawan dasarnya arkeologi lah atau apa, nggak ada itu gitu. Jadi poin saya adalah melihat soal ini tuh nggak bisa semata-mata dari klaim gitu loh, karena klaim itu ya itu yang disebut Amos Oz itu nggak bisa didamaikan, dan nggak ada yang mau ngalah kan satu sama lain gitu. Itu kalau menurut saya. Dan ya terus juga dinamika ini yang setelahnya, ribuan tahun setelahnya juga mau dikemanain gitu kan. Kalau kita balik ke 3.000 tahun yang lalu. Dan juga gini, kalau kembali ke konteks sekarang ya, ini kan wacana yang berkembang kan bahwa ada cara yang ditempuh Hamas gitu ya, melalui cara kekerasan, cara peperangan gitu ya, cara roket dan seterusnya. Ada cara yang ditempuh Fatah yang lebih ke perdamaian, perundingan, dialog dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan orang merasa bahwa karena ada agresi dari Israel yang Bibi Netanyahu, kemudian cara Hamas inilah yang menjadi satu-satunya pilihan gitu loh. Bukan satu-satunya pilihan lah, yang dianggap yang paling efektif gitu loh untuk melawan agresi Israel. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya, cara itu kan sudah dilakukan oleh Arab sejak zaman dulu dan lebih canggih gitu loh. Tahun 48 Arab kalah. Dan udah terus-terusan kalah ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Ini juga kemerdekaan Israel itu maksudnya dari the British Mandate itu. Jadi British Mandate yang memberikan Yahudi Jewish homeland itu kan berakhir sampai tahun 48 kontraknya.
Nah, begitu terakhir mereka Israel mendirikan negara. Itu kan ada perlawanan Arab, kalah. Tahun 67, Chania, itu yang paling fenomenal sebenarnya. Iya, perang 6 hari 67 itu kan perang 6 hari antara 3 negara Arab kuat, Mesir, Syria, dan Jordania, melawan Israel. Dan armada Arab saat itu sangat kuat karena didukung oleh Rusia, gitu ya. Nasser, pemimpin Mesir kan, Nasser itu kan sosialis, dia lebih ngeblok ke komunis kan, ke Soviet gitu, dan itu disupport oleh mereka. Tetapi dalam hitungan hari, bahkan sebenarnya bukan 6 hari, 3 hari, itu praktis angkatan armada, angkatan bersenjatanya 3 negara kuat Arab ini itu diluluh lantakkan oleh Israel dalam serangan, istilahnya tuh blitzkrieg ya, serangan kilat. Dan 2 tahun kemudian Nasir meninggal karena shock gitu ya. Tapi intinya bahwa cara pendekatan perang itu sudah dilakukan berkali-kali, dan tadi Israel itu sejak awal sadar itu gitu loh. Makanya dia bikin Iron Wall itu gitu loh. Iron Wall itu menurut saya menjadi paradigma orang Israel dalam angkatan bersenjata Israel. Jadi mereka sudah siap dengan diserang, dan karena itu mereka sudah siap untuk tidak bisa dikalahkan gitu loh. Dan ini kalau kembali ke soal Hamas dengan model roket dengan itu ya, bukan berarti saya mengecilkan ya, tetapi itu kan dibanding kekuatan Mesir, Yordan, dan Syria itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi apa yang dicapai gitu, ingin dicapai dengan nyerang Israel seperti itu gitu. Yang muncul justru adalah wajah sayap kanan Israel yang hawkish ya, yang gandrung perang gitu ya. Yang justru mereka tuh senang kalau ada serangan dari Hamas yang hanya mungkin kayak melukai sedikit lah dari, atau kecil banget damage-nya terhadap Israel, tapi Israel jadi punya alasan gitu loh untuk mengaktifkan kembali the Iron Wall-nya itu gitu loh. Jadi ini menurut saya sesuatu yang deadlock gitu, akan mentok gitu. Cara begini tuh nggak bawa kemana-mana gitu. Iya, Masal, dalam pandangan Masal, posisi Masal sendiri terhadap akhirnya konflik ini nih atas land ownership-nya. Menurut Masal baiknya kita merujuk ke agreement yang mana nih, border versi tahun berapa gitu. Udah sebaiknya kita selesai di situ gitu. Misalnya udah jangan ada saling ekspansi lagi atau saling perang lagi gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya ya mau nggak mau, betapapun lepas dari kelemahan dan kekurangan dan kekecewaan kita ya, tetap pakai patokan PBB kan, yang jadi yang tahun berapa itu? Jadi ya yang maksudnya ada 2 state solution itu loh. Jadi solusi 2 negara itulah yang paling partition plan. Yes, yang paling realistis sekarang gitu loh. Gini, kembali kalau soal klaim itu kan, klaim tadi itu kan spiritnya itu kan saling menegasikan, ya kan? Jadi Israel bilang bahwa mereka lah yang paling berhak dan Palestina nggak punya hak gitu, mereka harus out atau harus lenyap. Klaim itu ya, klaim orang Palestina atau orang Arab, Israel nggak punya hak di situ dan harus lenyap, Yahudi harus lenyap. Hamas juga klaimnya begitu kan, gitu, bahwa nggak ada toleransi, pokoknya betul-betul harus hilang dari bumi Arab, gitu, bumi Timur Tengah. Jadi klaim ini semangatnya tuh saling menegasikan, dan ini sesuatu yang justru membawa kepada deadlocknya upaya damai gitu loh. Upaya damai itu hanya bisa mungkin kalau perundingan damai, maksud saya, kalau dua-duanya itu bisa koeksis dan itu dengan syarat ada trust gitu ya. Dan itu memang bukan hal mudah, itu sulit karena masing-masing sekarang kan sudah ada distrust kan. Wah, Israel mana bisa dipercaya gitu kan selalu begitu. Mosok mau damai sama Israel dibohongin terus gitu loh. Iya, kemarin katanya memang Israel terus-terusan melakukan gerilya ekspansi. Ya, betul. Itu gitu yang kemudian jadi dia juga nggak stop dengan agreement yang sudah ada. Narasi di kalangan para pendukung Hamas kan, bahwa Israel itu kan kalau pakai cara damai kan mereka itu diam-diam ada new settler kan, ada new settlement, pemukiman baru, dan ini complicated kan soalnya gitu kan. Nah, tetapi kan gini, ini bukan berarti
kita menyetujui itu state solution itu bukan berarti masalah selesai kan. Kita kan bisa menuntut pada Israel untuk jangan memakai pendekatan hawkish gitu kan. Jangan memakai pendekatan membiarkan kaum new settlers untuk mengambil alih tanah-tanah yang bukan haknya gitu loh. Dan itu bisa dicapai melalui lembaga-lembaga internasional gitu loh. Ini prosesnya panjang memang, melelahkan, tetapi itu cara yang justru bisa dipakai untuk strategi menghadapi Israel yang tadi saya sebut sudah punya the iron wall dia, gitu loh. Nah, klaim-klaim tadi itu nggak produktif, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Dan kalau ditanya soal sikap saya sebenarnya ya posisi saya setuju Gus Dur. Gus Dur itu kan kita tahu Gus Dur kan setuju dengan menjalin hubungan dengan Israel ya. Dan tapi tidak berarti bahwa dia itu abai terhadap Palestina. Gus Dur itu sejak tahun 80-an itu sebenarnya sangat peduli dengan Palestina. Waktu dia jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, dia bikin malam Palestina, malam puisi gitu Palestina untuk mendukung Palestina di Jakarta waktu itu. Tahun 80-an loh, ketika isu Palestina nggak terlalu rame di sini. Belum. Nah, tapi Gus Dur tahu bahwa cara yang ditempuh itu untuk mencapai hasil yang produktif tidak dengan perang gitu loh. Tapi dengan perundingan, dengan damai, dan itu bisa dicapai kalau Israel itu sebagai fakta harus diakui adanya. Jadi dia punya hak untuk hidup, tapi Palestina juga harus diakui adanya gitu, punya hak untuk hidup gitu loh. Sebenarnya kalau soal hak untuk hidup tuh kayaknya semua udah cukup sepakat sih, Mas. Sebenarnya pertanyaannya tuh hidup di bawah teritori negara mana sebenarnya. Nah, iya. Jadi masalahnya tuh hak untuk membuat negara di teritori ini gitu. Betul, itu makanya maksud saya itu kan PR ya. Iya. Jadi gimana supaya kan Israel selama ini dituduh apartheid kan, menerapkan apartheid karena di dalam negaranya itu beda ya diskriminasi yang Arab terhadap warga negara Arab, Israel Arab dan seterusnya gitu. Iya. Itu kan PR yang harus mereka bisa ditekan terus untuk menghapus itu gitu. Dan itu sangat mungkin sebenarnya gitu. Karena kan kita percaya orang Yahudi kan banyak yang juga setuju dengan pendekatan menekan pemerintahan Israel untuk taat kepada demokrasi lah gitu, kepada prinsip-prinsip hak asasi dan seterusnya gitu. Dan dengan cara begini itu kaum hawkish, kaum partai Likud, New Settlers, kemudian kaum Yahudi radikal lah ya, kaum Yahudi yang religius Zionis itu kemudian pamornya akan meredup gitu loh, dengan lama-lama gitu. Jadi memang ini cara yang akan makan waktu, tetapi itu yang nggak ada cara lain gitu. Karena cara Hamas dari segi strategi itu pasti akan membuat Palestina lebih buruk, lebih memburuk keadaannya gitu. Jadi sebenarnya memang sama-sama dari pihak Israel dan pihak Arab tuh sama-sama ada yang mau mendapatkan lebih banyak lahan ya, maksudnya sama-sama. Iya, kalau klaim kan ya itu, klaim itu kan sama-sama merasa tadi nggak mau ngalah gitu kan. Tetapi kan masalahnya hidup harus jalan terus kan. Terkait dengan klaim-klaim tadi, itu menurut saya itu yang harus kita pikirkan ketimbang kita ngotot dengan klaim masing-masing yang ujung-ujungnya saling menegasikan, saling menganggap klaim yang lain salah, klaim saya lah yang benar gitu ya. Kenapa nggak berpikir untuk memikirkan skenario lain gitu loh. Jadi oke lah, kamu klaimmu silahkan, kamu percaya, saya percaya dengan klaim kamu, tapi kan kita harus hidup, gitu. Dan faktanya Israel ada di situ, gitu loh. Dan Palestina juga ada di sini, gitu loh. Kenapa nggak dicari skenario untuk untuk bisa hidup berdampingan, gitu. Dan ini sudah dicoba dirintis kan sebenarnya. Dan ini memang tidak bisa sendiri sih, Chan. Ini butuh negara-negara lain yang terlibat ya, ada Amerika Serikat, China, negara-negara Arab, Iran sekarang itu harus memikirkan ke arah sana, dan ini yang bikin juga rumit kan, karena Amerika kita tahu terlalu berpihak kepada Israel gitu ya, sementara mereka nggak peduli dengan hak Palestina untuk hidup gitu. Sementara di kalangan Arab, dan juga di kalangan banyak
kalangan Islam itu tidak mengakui seinci pun hak Israel untuk hidup gitu loh. Jadi ini saling menafikan ini sampai kapan? Iya. Makasih Mas Sahal insights-nya tentang konflik Israel Palestina. Mudah-mudahan buat audiens yang nonton bisa mendapatkan wawasan-wawasan yang penting di sini. Dan aku cukup setuju sih bahwa kita harusnya bergerak ke solusi-solusi yang bisa membawa kita semua kepada kehidupan ya, bukan saling menghilangkan akhirnya. Seberapapun nggak idealnya itu, tapi itu mungkin adalah best possible solution lah, solusi terbaik yang bisa kita pilih ya, yang nggak lagi-lagi, yang nggak saling memusnahkan. Iya, nggak saling membinasakan. Sampai ketemu di episode Bincang Nalar lainnya.